Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Saatnya kamu dengerin Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 FM Surabaya, RRI Sumeneb, RRI Madiun, RRI Malang, dan RRI Jember. RRI Pro 2 FM Sumeneb, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Ya, kali ini senang sekali rasanya Anis bisa menemani kalian semuanya di Music Live Check berjaringan se-Korwil 10 Jawa Timur ya. Dan Anis sapa dulu teman-teman yang ada di Pro 2 Sumeneb, di Sumeneb, kemudian dari RRI Surabaya, RRI Madiun, RRI Malang, dan juga RRI Jember. Pokoknya buat kalian semuanya yang ada di Jawa Timur, selamat mendengarkan di Music Live Chat berjaringan kali ini. Oke, dan selamat bergabung juga dengan channel YouTube kita di RRI Sumeneb.net. Kalian juga bisa mendengarkan kita di RRI Digital yang bisa kalian download di Play Store, di App Store juga. Terus kalian juga bisa dengerin lewat streaming di rri.co.id sambil baca-baca update informasi terbaru pastinya ya. Dan jangan lupa kalian juga bisa mendengarkan di 94,6 FM. Oke, teman Pro 2, kali ini Anis nggak sendirian ya, karena kita akan ngobrol-ngobrol seru nih barengan sama musisi kebanggaan dari Sumeneb ya. Meskipun kali ini kita tidak menghadirkan semua member karena ini merupakan salah satu band ya dari Sumeneb, tapi kali ini kita menghadirkan 2 personil aja nih ya. Ada gitarisnya dan juga manajer dari band KB Roras. Langsung aja kita sapa dulu. Ada Kak Ais, gitaris KB Roras. Selamat pagi Kak. Iya, selamat pagi Kak. Oke, dan di sebelah Kak Ais ini ada Kak Dian ya, yang merupakan manajer dari KB Roras. Selamat pagi Kak. Siap, selamat pagi. Oke, Selamat pagi sehat, semua. semangat ya pagi ini ya. Semangat. Oke, nah teman Pro 2 pastinya kita akan cari tahu nih cerita-cerita seru dari beliau berdua nih ya, tentang pembentukan bandnya seperti apa, terus kenapa sih milih genre musiknya yang sekarang ya. Jadi kalian pokoknya yang pengen komen-komen juga bisa di live chatnya kita di RRI Digital, atau kalian di live chatnya kita di RRI Sumeneb.net juga boleh banget. Oke, ini Anis kenalan dulu deh sama Kak Ais dulu ya. Kak Ais ini gitaris dari KB Roras Band ya. Nah, tapi kalau boleh tahu ini KB Roras ini kayaknya namanya tuh unik ya. Maksudnya ini bukan nama yang biasa. Sebenarnya apa sih arti dari KB Roras sendiri, Kak? Artinya kacong belakang rumah sakit. Kacong belakang rumah sakit. Kalau bahasa Indonesianya berarti kacong itu apa? Pemuda Ya. rumah sakit. Oke, kenapa dinamain kacong belakang rumah sakit? Emang rumahnya di belakang rumah sakit? Iya, gitu? karena awalnya semua personel satu wilayah, satu kampung, daerah gitu, ya. daerah. Oke, tapi kenapa jadinya milihnya itu KB Roras gitu loh? Apakah ada cerita yang unik di balik pengambilan namanya itu, atau ya spontan aja gitu? Ada Kak, awalnya nama Kabiro ini dipakai geng. Oke. Ada geng di zaman dulu itu, saya masih kecil mungkin. Terkenalnya kan tawuran gitu. Pada akhirnya kami mengambil nama itu biar ada perubahan dari yang terkenalnya nggak bagus gitu, menjadi lebih dikenal lebih baik gitu aja. Oh, jadi ini awalnya nama geng yang terkenal nakal gitu? Iya. Terus
kenapa kalian ambil gitu loh? Kenapa nggak ngambil nama lain? Kan terkenalnya udah yang nakal nih. Apakah nggak takut nama KB Roras itu dikenal dengan band nakal misalnya? Iya karena di kampung kami itu kan terkenalnya nakal. Jadi Oke. kami pengen namanya lebih harum gitu. Mengubah image Iya, mengubah gitu image. ya. Oke, dan akhirnya sekarang sudah berubah kan image dari KB Roras Iya. itu kan. Dari yang nakal ternyata sekarang itu berprestasi ya Iya. Kak ya. Karena KB Roras ini sudah menghasilkan beberapa single teman Pro 2 dan kalian juga bisa loh ya ngecek-ngecek single-singlenya itu di channel YouTube-nya KB Roras official ya Kak ya. Nah, itu kalian tuh bisa lihat-lihat di situ juga single-singlenya seperti apa sih. Nanti kita juga akan hadirkan teman Pro 2 ya. Oke, dan untuk Kak Dian ini kan manajer dari KB Roras. Nah, kan ada 8 orang nih Kak ya. Band KB Roras ini. Nah, sebenarnya kalau dari manajer sendiri dari Kak Dian gimana sih biar mereka berdelapan tuh tetap kompak, terus tetap semangat dalam mengeluarkan musik. Secara pasti kesibukan anggota band tuh beda-beda gitu loh ya, apalagi ya sekarang tuh mungkin mereka selain anggota band banyak aktivitas lainnya. Nah, itu gimana caranya biar tetap bersatu sebagai KB Roras? Iya sih, jadi memang susah membuat sesuatu itu solid, itu susah memang. Tidak hanya di musik, saya juga pernah di sisi lain di komunitas motor itu. Solid itu memang susah. Sebuah band lokal juga ini kan personilnya banyak yang macam-macam kerjaannya itu kan. Cara saya untuk agar bisa tetap solid ya dengan cara menjadwalkan ada sesi nongkrong dan latihan. Oh gitu, jadi setiap apa nih latihannya, atau memang ada agenda sendiri nih setiap hari Minggu harus latihan, atau setiap hari apa harus kumpul gitu ya, mengeluarkan ide-idenya. Nah, itu gimana? Kalau di awal sih dijadwal seminggu 2 sampai 3 kali, tapi ya biasalah lama-lama akhirnya molor-molor juga. Tapi ketika terlalu lama saya pasti monitor. Ayo, lama sudah kita ngumpul dulu, ngopi, setelah itu dilanjut latihan. Oke. Ya selalu begitu. Jadi emang disempatkan lah ya waktunya Harus. untuk berdelapan ini ngumpul gitu ya. Nah, KB Roras ini kan sudah ngeluarin single-single Kak ya. Kalau singlenya sendiri emang ciptaan dari salah satu anggota atau emang ada lagi nih songwriter selain kalian berdelapan? Enggak, ada salah satu personel. Nanti kita rembuk, kita diskusikan masalah aransemen atau mungkin lirik-liriknya yang kurang dibenahi bersama gitu aja. Oh oke, jadi emang dari kalian-kalian aja ya, nggak ada sendiri gitu songwriternya siapa gitu. Oke. Dan teman Pro 2 kan KB Roras ini genrenya reggae ya Kak ya. Ini mungkin merupakan genre yang tidak umum ya, maksudnya belum banyak yang menggunakan genre ini. Nah, kenapa sih Kak Ais dan teman-teman itu memilih genre reggae ini Kak? Emangnya ada cerita yang seru atau gimana nih? Bisa diceritain? Sebelumnya kami kan di genre pop. Terus semua ya hampir separuh personel itu ada di sebuah universitas Sumeneb, di Universitas Wiraraja. Akhirnya mereka ada di UKM musik. Dan kami juga dialihkan ke musik reggae. Gitu. Karena peminatnya kalau pop mungkin di Sumeneb ini agak kurang gitu. Akhirnya ada seseorang juga ya bisa disebut presiden reggae Sumeneb itu Mas Miming. Halo Mas Miming, mungkin lagi nonton juga ya. Oke. Terima kasih karena memotivasi kami dari yang awalnya tidak suka musik reggae, akhirnya kami menjadi suka gitu. Karena emang keharusan dari bandnya Kak Ais itu ya? Iya, akhirnya kami berkarya dengan lagu reggae gitu. Tapi kenapa kok maksudnya awalnya itu kan pop ya? Kalau pop kan
oke lah disukai sama banyak orang lah, anak-anak muda gitu ya. Tapi kan kalau reggae banyak juga yang suka. Tapi kenapa bisa Kak Ais dan teman-teman itu memutuskan, oh ya kita yakin nih bakal merubah genre yang awalnya sudah pop ya, ternyata tiba-tiba berubah genre musiknya gitu loh. Karena reggae ini kan Kak, kalau di acara sebuah acara itu kan agak bergoyang gitu juga. Oke. Jadi emang pengennya itu nantinya lebih banyak penggemar dari musik reggae. Awalnya ya. juga personelnya seperti vokal sama Jimbe, Dedes sama Kae ini awalnya itu yang suka reggae. Oh. Akhirnya diajak. Oke. Jadi memang ada salah satu dua anggota ya yang suka reggae. Oke. Dan sampai sekarang pun genrenya tuh tetap mempertahankan reggae ini ya Kak ya. Iya. Gak akan berubah lagi kan? Gak akan berubah genre lagi kan? Janganlah ya. Karena di Sumenep mungkin satu-satunya band yang genrenya reggae KB Roras ini ya Kak ya. Iya. Oke. Dan terus ini Kak, setelah berubah reggae, terus ada festival di RRI, festival musik indie. Oke. Akhirnya kami KB Roras ini juara gitu. Dari situ di Sumenep ini sudah banyak yang kenal. Iya, dan akhirnya mempertahankan band KB Roras ini dengan genrenya yang sekarang ya Kak ya. Oke, teman Pro 2, seru banget ya untuk obrolan di pagi hari ini. Tapi jangan kemana-mana karena sebentar lagi kita akan balik lagi dengerin cerita dari Kak Ais dan juga Kak Dian ya dari KB Roras. So stay tune terus di Pro 2 Sumenep. Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Hey Cakanca, lama sekali kita tak berjumpa. Semoga kabarmu baik-baik saja. Kembali kita bergembira. Mari rapatkan kembali barisan yang dulu pernah terjalin. Langkah kita kan terukir lewat lagu ini. Berkarya dan tetap bertahan untuk selamanya. Engkau takkan tergantikan walau kita tak selalu bersama. Hanya saja waktu itu berhenti dan coba untuk bernyanyi. Kita bersemi dan berdiri, bermacam duri telah kita lewati. Seiring waktu berganti, kita selalu ada dan tetap bersama. Tergantikan walau kita tak selalu bersama. Hanya saja waktu itu berhenti dan coba untuk bernyanyi. Na 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 na. Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
Teman Pro 2 masih di Music Live Chat berjaringan Sekorwil 10 Jawa Timur ya. Teman-teman yang ada di Pro 2 Surabaya, Pro 2 Malang, Pro 2 Madiun dan juga Pro 2 Jember, selamat mendengarkan. Kita masih barengan sama Kak Ais dari KB Roras dan juga ada Kak Dian ya yang merupakan manajer dari KB Roras Band. Oke, Kak Dian, KB Roras ini kan terbentuknya sudah dari tahun 2010 ya Kak ya? Nah, sebenarnya kalau Kak Dian ini sudah ngikuti KB Roras dari awal kah atau pertengahan baru join sama mereka? Sebenarnya saya sudah tahu KB Roras itu, cuman beberapa tahun terakhir ini kebetulan saya akrab dan hampir sebagian besar personilnya itu murid-murid saya dulu waktu saya jadi guru di SMP. Oh, oke. Kemudian saya merambah ke sekolah tinggi, saya dosen di sekolah tinggi di UPI Sumeneb. Kemudian Ais ini adalah mahasiswa saya. Nah, dari situlah kemudian kita cepat akrab. Kemudian sering nongkrong dan akhirnya memilih bergabung menjadi manajer. Oke, tahun berapa tuh gabungnya? 2023. Oh, barusan ya. 2022 lah. Oke, maksudnya ya dibandingkan sama KB Roras ini terbentuk, ternyata baru aja ya Baru kalau aja. Kak Dian gabungan sama KB Roras. Tapi kenapa kok milih jadi manajernya murid-muridnya Kak Dian nih? Kenapa nggak milih yang lain gitu? Mungkin Ais bisa cerita dulu. Iya, awalnya kami KB Roras sempat vakum. Bahkan di daerah-daerah di luar kota sempat dikabari bubar. Oh, tahun berapa itu vakumnya Kak? Sekitar 5 tahun yang lalu atau mungkin dari corona itu ya. Oh, dari corona terus sempat vakum Iya. 2 tahun lebih Nggak ya? ada karya, nggak ada Nggak ada apa-apa. perform. Oke. Ya, terus? Jadi nggak tahu tiba-tiba Pak Dian ini memotivasi kami. Ayo daripada eman sama namanya gitu. Iya, ya. Karena udah banyak penggemarnya juga Iya. ya kan di Sumeneb dan juga di luar Sumeneb ya. Oke, dan akhirnya Kak Dian ini menyatukan Iya. kalian lagi gitu ya. Sebagai pemantiknya saya waktu itu. Jadi Iya, awalnya iya. dengan Ais ini kita sering ngopi, ngobrol. Terus saya tanya, "Loh, kegiatanmu apa sekarang?" Ya Pak, sama ngeband Pak. Loh, bandnya gimana? Ya ini Pak, ini mau dibilang bubar nggak bubar, dibilang nggak bubar ya gimana, nggak ada apa-apa. Nah dari situlah, ya sudah kalau mau bubar-bubar sekalian, kalau enggak ya enggak. Tapi ternyata Ais ini nggak bisa meninggalkan bakat Musiknya seni ya. musiknya. Akhirnya ya sudah, ayo apa kendalamu? Disitulah saya mulai masuk dan ternyata gayung bersambut. Kemudian Dedes datang menemui Ais dan seterusnya. Kemudian akhirnya kita duduk bareng, kita berdiskusi apa yang menjadi kendala. Nah, awal sih yang saya paling ingat itu awalnya latihan ke studio musik sewa. Kemudian loh, kan biasanya latihan sendiri. Apa kita nggak punya drum Pak? Ini saya usahakan. Dari situlah kemudian Akhirnya sering latihan lagi kayak gitu ya, berkumpul Ya, lagi. Tapi nggak ada perubahan personil kan dari vakum itu Kak? Ada. Oh, sempat ada perubahan personil. Iya. Oke. Dan berapa orang nih yang udah berganti personilnya? Di drum aja mungkin. Ketambahan atau diganti? Karena ini sempat vakum, nggak ada drum. Keluar kota kerja di sana itu. Oh, akhirnya digantikan dengan yang baru. Iya. ini. Oke, dan akhirnya sampai sekarang Kak Dian dan juga Kak Ais dan teman-teman itu kembali lagi berkarya ya Kak ya. Ya, nah itu Sudah- setelah itu baru muncul rilis lagu Cakanca itu. Iya, dan Tercipta lagu Cakanca yang betul. barusan itu. Iya, dan yang barusan aja kalian dengerin teman Pro 2 itu lagu terbaru dari KB Roras yang judulnya Cakanca. Kalau bahasa Indonesianya teman, ya Kak ya? Teman-teman. Teman-teman. Oke. Nah, kenapa sih lagunya itu judulnya Cakanca? Terus ini tentang apa lagunya? Apakah emang tentang persahabatan kah? Atau tentang apa? Bisa dijelasin? Iya, menceritakan karena kami lama vakum. Tapi kami belum bubar gitu kan. Di
ditulis di lagu itu. Oh, jadi emang tentang persahabatan lah ya intinya ya dalam lagunya itu ya. Oke, ini yang nyiptain siapa sih, Kak Ais atau teman yang lain? Kebetulan Dedes. Oh, Kak Dedes. Oke, liriknya Iya, sama Dedes. musiknya juga Kak Dedes. Nah, kami aransemen bersama. Iya. Ya, Cakanca ini juga sudah bisa kalian dengerin di channel YouTube-nya ini ya, Kabiru Ras Official. Ya, kalau kalian pengen dengerin lagu-lagu lainnya bisa di situ, dan pastinya nanti kita hadirkan juga untuk kalian semuanya teman Pro 2. Oke, nah ini kan Kabiru Ras itu kan sempat vakum ya. Nah, terus akhirnya bersatu lagi berkat Kak Dian. Nah, ada nggak sih rencana kedepannya lagi nih? Misalnya akan mengeluarkan album atau mini album kah? Kan yang Cakanca ini single ya. Ada nggak rencana untuk bikin mini album atau album di waktu dekat-dekat ini, misalnya 2005 atau 2026 gitu? Kalau waktu dekat kita fokus ke Kak, lagu lagu Lembeng Beach ya Pak. Karena Lembeng Beach yang komersil memang menjadi anunya Kabiru. Tapi ini permasalahannya diklaim orang lain itu Kak. Judulnya apa, musiknya maksudnya yang diklaim ini? Diupload di akun YouTube orang lain itu. Padahal itu lagunya kalian. Iya, sama video Lagunya klip dulu. Kabiru Ras. Karena dulu kan YouTube ini kurang ini. Kami tidak main YouTube. Iya, betul. Akhirnya kami cari orangnya itu sumbernya tidak ketemu, tidak bisa itu. Oh, Mungkin juga akunnya akun yang nggak aktif itu. Berarti sekarang tuh masih bermasalah kan lagu ini? Iya, tidak bisa. Karena kami Oke. tidak punya anu juga. Proses rekaman yang dulu itu Buktinya sudah gitu buktinya itu sudah kehapus. Terus nanti kedepannya ini mau gimana? Dia aransemen ulang ya Pak, terus di video klip ulang. Oh gitu. Tapi kan liriknya nanti sama berarti ya, sama yang sudah pernah tayang gitu. Kayaknya Apa mau dirombak lagi? iya. Cuma judulnya sama gitu. Iya, mungkin ada perubahan sedikit-sedikit tuh. Iya. Nah, semoga nanti beneran tidak ada masalah ya untuk kedepannya ya. Sekarang kan kalau ngomongin tentang lagu itu wah, royalti dan lain sebagainya ya kan. Nah, semoga aja nanti tidak terjadi sama Kabiru Ras sendiri ya. Oke. Nah, selain itu Kak, apakah ada rencana nih untuk Kabiru Ras tuh tampil di event-event offline mungkin? Kalau event offline sudah lumayan ada. Ya Pak, saya panggil Pak karena Iya. dosen saya. Dosen, oke. Rencana juga di anniversary Kabiru Ras Kapan itu? bulan 10. Oh, bulan 10, oke. Kami merencanakan di video klip Lembeng Beach ini sudah selesai sama lagunya. Nanti bisa kami launching semua seperti Cakanca dan lain-lain. Oh, oke. Semoga Mengadakan acara gitu. Iya. Nanti kita tunggu aja di bulan 10 ada gebrakan apa nih dari Kabiru Ras ya. Oke, Kak Dian ini kan pernah jadi guru bagi teman-teman di Kabiru Ras sendiri ya. Ada nggak sih sejauh ini dari tahun 2023 sampai tahun 2025 ini momen yang mungkin bisa dibilang lucu mungkin, atau mungkin yang sampai sekarang tuh nggak bisa dilupakan ya tentang Kabiru Ras gitu sebagai manajer? Sebenarnya saya tidak menyangka ya. Kemudian ada beberapa dari murid saya itu muncul menjadi seorang musisi. Ketika awalnya saya hanya akrabnya sama Ais ini, kemudian, itu kan iya Pak, saya Sipul kan gitu. Muridnya yang Iya, lain. Iya, disitulah akhirnya ternyata kita sebagai guru kadang kesuksesan mereka itu kita nggak bisa diprediksi. Kadang yang dulunya di sekolah bagus, setelah dewasa ya biasa aja. Tapi ketika saya lihat ini kok anak ini kok enggak karuan, tapi ternyata punya prestasi. Ya, karena mereka sebagian besar sudah kenal, itu yang
akhirnya kita cepat akrab. Padahal saya kan baru saja beberapa tahun terakhir ini yang bergabung dengan mereka, tapi kita sudah seperti kenal lama. Sudah seperti keluarga lah ya. Iya. Tapi dari 8 orang ini Kak Dian, siapa sih yang dulunya nakal ketika di sekolah, ternyata sekarang loh kok berubah nih anak ini, kok jadi tambah baik ini anak ini. Ada nggak? Apakah Kak Ais atau yang lainnya? Ya si Ais ini. Oh iya, emang dulu kayak gimana Kak? Ya kalau saya sama Ais ini di perkuliahan yang ingatnya di perkuliahan. Ya, Ais ini sering terlambat, sering ngakali. Pak saya nggak bisa masuk, ada surat dokternya, inilah itulah, nggak bawa seragam dan sebagainya. Sering izin ya. Tapi sekarang enggak kan? Kalau latihan tepat waktu kan Kak? Ya biasa, selama tidak bisa merubah kebiasaannya, sudah menjadi karakter, ya susah. Oke. Harus sadar. Tapi kan sekarang mereka ini banyak prestasinya kan Kak, maksudnya Iya. Bisa berkarya, Bisa terus berkarya. musik-musiknya ternyata banyak dikenal sama masyarakat Sumeneb dan juga di luar Sumeneb gitu. Bangga harusnya kan ya sebagai Ya, akhirnya guru. bangga. Iya betul. Dan mudah-mudahan ke depan terus termotivasi dirinya agar terus lebih baik. Oke, Kak Ais, sekarang kan zamannya itu sudah serba canggih, serba digital ya, apa-apa digital. Nah di era yang seperti sekarang ini, kalau menurut Kak Ais tuh gimana? Apakah lebih gampang atau malah lebih susah sih ngenalin musik ke dunia luar gitu? Ya lebih gampang sebenarnya Kak. Karena seperti YouTube kan bahkan seluruh dunia ini. Bisa dilihat di seluruh dunia Iya. ya. Terus masukkan musiknya ke platform streaming musik nggak? Belum kayaknya. Oh belum ya, mungkin nanti kedepannya akan Iya. memasukkan ya. Sekarang itu cuman di YouTube aja ya. Di YouTube, di TikTok. Oke. Nah kalau di TikTok kan biasanya gampang FYP tuh. Sejauh ini gimana? Baru-baru ini aja Kak. Oh oke. Baru- Lagu yang mana yang sudah viral gitu? Kalau sejauh ini tetap lagu Lembeng Beach itu yang menjadi anunya Kabiru itu. Andalannya Kabiru. Oke. Emang lagu ini tuh sama Kaberos itu ada cerita unik gak sih? Maksudnya apakah lagu ini tuh benar-benar yang menjadi andalannya kalian? Iya. Kalian yang paling suka? Ada cerita apa nih dari single ini? Karena yang pertama Hmm, kami ciptakan, terus juga yang komersil gitu nadanya ininya, dan juga banyak yang suka. Oke, jadi masuk ke telinga para penggemarnya Kabiro Ras ya. Oke. Dan teman Pro 2, kita masih di Music Live Chat pastinya, dan sebentar lagi kita akan dengerin juga single dari Kabiro Ras. Jangan kemana-mana, stay tune terus ya di Pro 2 Sumeneb. Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.
Pro2 Sumeneb, teman terbaik kamu. Oke, teman berdua masih di Music Live Chat ya, dan masih barengan sama Anis di pagi hari ini, dan juga sama Kak Ais dari KB Roras, dan juga Kak Dian yang merupakan manajer dari KB Roras ya. Oke, tadi barusan aja kita dengerin single dari KB Roras ya, yang judulnya Lombang Beach, Pantai Lombang. Kalian udah tahu belum Pantai Lombang? Belum tahu? Ya udah ke Sumeneb ya. Karena ini salah satu pantai yang ada di Sumeneb, teman Pro2. Dan judul lagunya ini kenapa sih milih Pantai Lombang gitu loh? Karena ada pantai-pantai lainnya Kak. Kenapa milihnya yang Lombang ini? Ada cerita unik kah atau pengalaman yang unik dari pantai ini? Kak Ais bisa diceritain? Enggak sih, cuman kan di Sumeneb ingin mengangkat nama wisata-wisata Sumeneb. Oke. Kami memilih Lombang, Iya. Pantai Lombang. Kenapa Lombang? Kan banyak pantai Ya lain. karena waktu itu buat kami tuh di sana bagus gitu. Oh, oke. Iya juga sih. Setahu saya juga dari kecil itu kan Lombang itu di Sumeneb tempat wisata yang terkenal untuk pantai itu pasti Lombang. Sebelum yang lain-lain. Oke. Sebelum Selopeng apa dan sebagainya itu pasti Lombang. Bahkan kalau waktu saya kecil itu SMP SMA itu kalau hari raya ketupat itu kan di Lombang Lombang. tempatnya ya. Jadi Iya, Lombang mainnya itu kesana ya. ikon yang di Sumeneb memang. Dari dulu sampai sekarang ya mainnya ke Lombang Iya. kalau misalnya liburan gitu ya Kak ya. Iya benar. Oke. Tapi nggak ada cerita seru kah dari Partai Lombang sendiri terkait dengan KB Roras itu? Apakah pernah tampil di sana kah atau bagaimana? Enggak sih Kak, cuman ya keseruannya saat kami membuat video klip itu. Gimana tuh? Di sana kan pasti. Iya, di sampai Lombang bermalam kan? di sana. Ya seru lah pokoknya. Sampai kami menghadirkan anak-anak Vespa. Oke, untuk membuat video musiknya itu. Iya, video klip. Sampai sekarang pasti udah ditonton jutaan orang ya kan, Iya. untuk video musiknya ini. Oke, dan ini berarti salah satu single yang nggak terlupakan lah ya bagi Iya, kalian ya. menjadi ikon Kabiru. Kabir. Oke, karena terkenalnya juga dari single ini Kak. Ini single pertama ya. Iya. Yang pastinya single ini tuh yang membawa KB Roras sampai detik ini tuh dikenal oleh masyarakat luas ya, apalagi yang pecinta reggae teman Pro2. Dan mungkin kalian juga habis dengerin lagu ini suka jadinya kan, ya udah diputer langsung di channel YouTube-nya KB Roras, diputar terus-terusan ya. Kalau suka ya kan. Oke, nah Kak Ais, kalau KB Roras ini kan sudah tampil di banyak event, baik itu di Madura, di luar Madura juga sudah sering kan Kak ya. Iya. Nah, ada nggak sih cerita unik dari para fansnya KB Roras itu? Mungkin ada fans yang tidak terlupakan sampai sekarang, atau mungkin ada cerita yang lucu aja dari mereka nih. Enggak, gini aja. Waktu kami main di Bangkalan, kan acaranya molor. Sampai sekitar hampir jam 12 gitulah. Oke. Kami sudah sebelum tampil kami sudah down duluan. Wah, ini tidak ada yang nonton ini. Itu kenapa? Maksudnya kenapa tertunda pada waktu itu? Ya acaranya terlalu banyak gitu. Dan KB Roras itu tampilnya Iya, belakangan gitu. iya. Apa, Karena memang akhir-akhir? memang gestar acaranya, cuman kami nggak nyangka kan, akhirnya kami ini sempat down. Wah, ini tidak ada yang nonton. Tapi pada akhirnya setelah kami masih banyak yang nungguin itu kan. Nah, setelah membawa lagu Lombang ini, kebetulan sama Dedes di Solo duluan. Wah, akhirnya banyak yang ikut semua. Itu yang banyak yang sing along Iya. gitu ya. Oke, ikut nyanyi. Karena mungkin pada waktu itu banyak fansnya KB Roras sekali, meskipun tampilnya di akhir-akhir, tapi yang ditunggu kalian mungkin sama Iya, fan-fansnya itu pada waktu itu. kagetnya kami karena pertama kali main di luar kota di Bangkalan. Ternyata ya banyak yang sudah tahu gitu Iya. tentang lagu Lombang Oke. gini. Gak nyangka ya pada waktu itu ya, ternyata udah seterkenal ini gitu. Iya.
Oke, dan pastinya sekarang tuh tambah banyak dong fans-fansnya. Itu tahun berapa kejadiannya? Oh, sebelum corona kayak. Oh, sebelum Covid Sebelum 2018 Covid, sebelum lah kami ya, vakum. Oke, nanti ditunggu deh untuk penampilan selanjutnya dari Kak Biro Ras ya di Iya. Sumenep atau mungkin di daerah lain. Nah, Kak Dian, ini kan sudah hampir 15 tahun berarti ya kalau dari awal Kak Biro Ras, termasuk vakum-vakumnya sih ya, 15 tahun udah debut gitu ya, udah mengeluarkan banyak single. Nah, kalau dari Kak Dian sendiri ada rencana nggak sih mereka ini bakal collab sama musisi lain misalnya ke depannya? Oke, sebelum ke hal itu, saya ingin menambahkan tadi tentang single Lombang Beach ini. Maka dari situ kita saat ini mau fokus menggarap ulang yang video klip Lombang Beach itu, karena ini adalah ikonnya Kak Biro Ras, lagu single pertama, kemudian ini juga mengangkat nama daerah kita. Oke. Jadi ini akan menjadi fokus kita sekarang agar Kak Biro Lombang Beach itu, single Lombang Beach bisa kembali masuk menjadi hak cipta kami kan ya. Betul ya. Semoga nanti juga beres ya, kayak maksudnya tidak ada yang mengklaim Ya. lagi gitu loh, nggak ada yang ngeklaim ini punyaku misalnya, enggak, ini punya Kak Biro Ras aja gitu ya. Sehingga nanti kalau ngomongin Sumenep pariwisata ada pantai Lombang kan gitu. Ketika Kak Biro ya Lombang Beach kan gitu. Jadi sama-sama ikon kuat ini akan kita rebut lagi. Iya, ikonnya Sumenep lah ya, Kak Biro Ras dan juga Lombang. Oke, terus Selanjutnya belum ada sih komunikasi dengan saya, mereka dengan saya belum ada untuk kolaborasi. Cuman kalau saya tuh kalau ada konser-konser besar di Sumenep itu kita pasti diajak untuk menjadi Band opening. ya pengisi. selalu datang tawaran ke saya untuk mendampingi. Oke. Ini kan mau menghadapi Hari Jadi Kota Sumenep. Ini sudah ada, cuman awalnya sih gosipnya Dewa, mau mendatangkan Dewa. Kita mau jadi band pendukungnya, tapi ternyata masih gini-gini. Tapi tetap ada, konsernya ada, cuman kayaknya Dewanya yang gagal. Oh gitu. Tapi Kak Biro Ras tetap akan tampil. Akan tampil. Oh, wow. Kalau itu mesti diajak, ditawari. Iya, Sebelum yang lain kita ditawari duluan biasanya. Karena rame kalau Kak Biro Ras kan. Benar. Maksudnya langsung banyak sih ya yang disitulah nonton. bedanya. Kenapa salah satu alasannya tadi kemudian pindah ke reggae. Kalau ngepop itu bukannya nggak ada yang suka, bukan. Bosan kan gitu. Nah, dangdut juga ada fan-nya ya. Nah, kita gabungkan pop dengan dangdut itu sehingga bisa menggandeng dua fan itu antara pop dengan dangdut. Oke. Jadi sama-sama masuk. Iya. Jadi ngepop tapi bisa goyang-goyang. Nah, akhirnya kita pilih reggae itu. Iya. Makanya sampai sekarang tuh setiap kali ada Kak Biro Ras tuh banyak gitu loh yang datang gitu ya. Oh, ada Kak Biro Ras datang, kalau nggak ada mungkin masih mikir-mikir kali ya. Jadi gini misalnya contoh ya. Jadi kita manggung di kampus misalnya. Ada yang suka pop. Nah, tapi ketika lihat Kak Biro, ya akhirnya goyang-goyang. Ikut Atau goyang. atau sebaliknya. Suka dangdut kan bisa goyang juga. Jadi semua yang suka genre apapun ya masuk juga ke Iya, benar. Kak Biro ini ya. Oke. Kalau dari Kais dan teman-teman atau Kais sendiri deh, pernah nggak sih mikir aku pengen collabs nih sama musisi lain kayak gitu? Pernah ada kepikiran kayak gitu nggak? Pernah sih Kak. Sama siapa emang? Belum. Cuman pengen Pengen aja. collabs aja gitu ya. Oke. Tapi sampai sekarang belum ada pembicaraan dengan teman-teman. Belum karena masih sibuk dengan kesibukan masing-masing. Sama sibuk Lombang Beach ini. Iya, itu pun baru-baru juga yang
yang didiskusikan masalah perombakan Lombang Beach. Oke, nanti kita tunggu aja deh gimana versi terbaru dari Lombang Beach. Berarti ini kan ada versi terbarunya nanti ya. Jadi kita sama-sama menantikan teman Pro 2 seperti apa musik baru dari Lombang Beach, dan nanti bertepatan dengan anniversary-nya Kabero ya, Kabero. akan di launching ya. Oke, akan dirilis maksudnya ya. Oke, nah sebenarnya kalau ngomongin tentang tampil offline kan sudah banyak nih ya, Kak Ais dan teman-teman tuh tampil. Tapi sebenarnya pernah nggak sih pengen kayak ngadain konser tunggal di suatu daerah misalnya, tour gitu, asik gitu. Ke beberapa kota, pernah nggak sih ada kepikiran kayak gitu? Ya pasti ada lah Kak. Mm-mm. Cuman kami ini pengennya di daerah kami sendiri dulu. Di Sumeneb. Konser, ya Oke. konser tunggal gitu, konser yang kami ada. yang Sendiri ada kan, sendiri. konser tunggal kan. Sebelumnya memang belum pernah ya kalau konser tunggal ya Kak ya? Belum. Oh, oke. Ditunggu Kak. Kira-kira kapan? Tidak tahu ya, mungkin anniversary-nya ini mungkin. Oh gitu. Wow, keren Amin, amin. dong ya. Iya. Jadi nanti kalau konser tunggal kan asik ya teman Pro 2 ya. Apa namanya, mereka akan membawakan semua lagu-lagunya ya kan ya. Terus mungkin nanti ada kejutan lagu terbaru. Nah, mana tahu kita. Ya udah, tapi kita doain aja semoga benar-benar terrealisasi ya Kak ya. Nggak apa, masih rencana dulu, nggak apa sih. Oke. Kalau Kak Dian. Kak Dian, ini kan mereka ini sudah banyak ya single-singlenya, terus ditayangin di YouTube semua. Nanti kedepannya ada nggak sih rencana itu pengen apa namanya ke platform streaming musik itu loh, yang berbayar biar ada di situ tuh, ada rencana nggak sih? Kalau versi saya awal itu kan gini, dan ini juga hasil diskusi dengan mereka juga, album. Jadi dari single yang sudah dikaryakan itu, buatlah sebuah album dulu. Jadi semua single dibuat video klipnya, kemudian menjadi sebuah album. Nah, akan tetapi untuk jadi album ini pun ini masih belum layak. Kan Kenapa minimal kok bisa kok dibilang belum lah, itu gimana? kan ada Kurang. Singlenya kurang gitu. harus berapa minimal? 10 kayaknya. Iya, kita belum sampai ke situ. Nah, kita mau fokus itu sehingga nanti ketika tercipta album kan, kalau mengikuti band-band yang lain kan single langsung album ya. Kalau dulu banget kan langsung album. Kalau sekarang kan single saja sudah bisa viral, sudah bisa berduit. Nah, di awal itu kita mau ke album dulu. Jadi bingungnya di situ. Nah, kemudian ada ide tadi untuk di streaming sehingga muncul royalti dan sebagainya. Sempet sih saya duduk dengan teman-teman saya di luar untuk bisa jadi RBT kan gitu maksudnya kan, sehingga dapat royalti. Ya mungkin belum belum terjadi gitu. Tapi kalau rencana usaha-usaha kita sudah ada. Terutama itu setelah COVID kan kita susah untuk mengembalikan kevakuman itu. COVID vakum, setelah itu akhirnya kembali. Nah di situ kan gimana ya, orang jatuh harus berdiri dulu, kemudian merangkak dulu. Seperti di restart kan waktu itu. Jadi tetap ada keinginan untuk ya royalti apa dan sebagainya, tetap ada, cuman kita masih dalam proses. Oke, ya. Nanti kita doakan juga ya, semoga nanti benar-benar bisa masuk ke platform musik streaming digital itu ya, ke semua platform musik itu masuk, benar-benar bisa masuk dan dimudahkan mungkin ya, karena sekarang udah banyak musisi yang memang memasukkan lagu-lagunya tuh ya di platform itu gitu ya, nggak susah-susah. Jadi ada single ya udah masukin, karena kalau di platform streaming musik itu kan akan didengarkan oleh
semua orang gitu ya, bahkan di luar Indonesia juga mendengarkan gitu, dan nanti kemungkinan terkenalnya secara internasional tuh juga ada. Oke, nah teman Pro 2 asik ya ngobrolin bareng sama Kabiro Ras ini, tapi jangan kemana-mana, nanti kita masih akan dengerin cerita seru dari mereka. Stay tune di Pro 2 Sumenep. Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Skuter kita menuju pantai, lewati jalan penuh bebatuan, demi cinta satu tujuan, jaga lidah para anak dan kawan. Mari bersama kita bergandeng tangan, berbagi bahagia, kita tertawa, hilangkan beban di hati, kita tak sendiri, bernyanyi bersama kita di sini, dendangkan lagu ini, hadirkan pelangi, nikmati lagu ini dan bernyanyi bersama. Woyo yo, woyo yo yo yo, ciptakan suasana gembira. Woyo yo, woyo yo yo yo, hingga malam kini telah tiba. Ciptakan suasana gembira. Hingga malam kini telah tiba. Hingga pagi kini telah tiba. Ciptakan suasana gembira. Hingga malam kini telah tiba. Ciptakan suasana gembira. Hingga pagi kini telah tiba. Yes! Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, masih bareng sama Anis dan juga ada Kak Ais dari Kabiro Ras dan juga ada Kak Dian, manajer dari Kabiro Ras sendiri ya. Oke Kak Ais dan juga Kak Dian, apa sih yang mau disampaikan buat teman-teman Pro 2 nih, anak-anak muda, musisi muda asal Sumenep, biar mereka itu nggak patah semangat untuk terus berkarya. Secara kalau Kabiro Ras itu kan 15 tahun udah barengan gitu ya
dihitung dengan vakum-vakumnya sih. Tapi 15 tahun ini bukan waktu yang singkat juga ya kan untuk sebuah band tetap bertahan sampai dengan sekarang gitu ya. Nah, kasih motivasi dong buat anak-anak muda Sumenep ini biar tetap semangat juga kayak kalian. Dari Kak Ais dulu. Kak Ais dulu. Untuk para musisi, kita harus bermain musik memang karena mencintai musik gitu ya. Karena walaupun nanti di tengah juga ada halangan-halangan, kalau namanya cinta kan tetap ini Mbak, tetap semangat Iya gitu. betul. Iya berarti harus semangat ini ya. Harus anak semangat, muda ini ya. harus memang mencintai musiknya. musiknya. Iya. Apapun genrenya harus kita cintai benar-benar gitu ya. Iya, dan semoga kalau band tuh selalu kompak kayak Ah. Kabiroras ya kan. Kalau dari Kak Dian sendiri sebagai manajer dari Kabiroras nih, apa yang mau disampaikan buat musisi-musisi muda Sumenep? Iya. Saya dari Kabiru dulu ya. Jadi 15 tahun itu bukan waktu yang singkat. Di situ adalah sebuah bukti bahwa semua butuh proses. Semua butuh proses, cuman panjang pendeknya proses itu tergantung pada bakat dan motivasinya. Ketika bakatnya bagus tapi tidak ada motivasi dan tidak bertemu dengan yang mendorong, maka juga nggak bisa. Tapi ketika dua-duanya bisa bagus, punya kesadaran, punya motivasi sendiri, kemudian bakatnya memang bagus, maka akan lebih cepat besarnya, tidak butuh 15 tahun. Bahkan Kabiru mestinya bisa lebih dari ini kan. Ya, tapi nggak bisa disalahkan juga karena ya kembali ke awal itu tadi, dari banyak kepala, dari 8 kepala kan susah untuk menjadikan sebuah kita bisa solid, bisa satu suara, satu pemikiran itu kan sulit. Oke. Harapannya ke depan untuk para musisi muda ya harus mencintai, katanya Ais tadi, harus cinta kepada hobinya bermusik, kemudian harus sadar, kemudian harus termotivasi, harus bisa memotivasi dirinya agar cepat, tidak makan waktu panjang prosesnya. Kalau untuk Kabiru sendiri ya mau sadar atau tidak sadar ya harus sadar. Kan sudah mulai 35 ke atas, ada yang 30 mungkin. Ya inginnya sampai di mana? Kalau inginnya lebih jauh ya harus cepat berlarinya kan gitu. Ya harus bisa juga memotivasi dirinya. Tidak hanya saya sebagai manajernya, tapi masing-masing punya kesadaran dan bisa saling memotivasi teman-temannya di dalam band itu. Oke, jadi nggak harus dari manajer juga yang menyemangati ya. Iya. Mereka sendiri harus semangat gitu loh. Harus dari diri sendiri juga teman Pro 2, dan semoga kalian para musisi-musisi muda dari Sumenep ini terus berkarya ya, dan terus menghasilkan karya-karya terbaiknya, berprestasi juga. Oke, dan obrolan kita di pagi hari ini asik ya teman Pro 2, barengan sama Kak Ais dari Kabiroras dan juga Kak Dian yang merupakan manajer Kabiroras. Dan sekian dulu untuk Music Live Chat edisi kali ini teman Pro 2. Kita bertemu di Music Live Chat selanjutnya. Bye bye. Baru saja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur.